Kekalahan demi kekalahan terus didapatkan angkatan bersenjata Ukraina setiap pekannya. Terbaru beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Sabtu 12 Oktober 2024. Tepatnya di wilayah Toretsk, militer Rusia melakukan pengintaian pada tempat perlindungan tentara Ukraina. Setelah menemukan pergerakan musuhnya, kelompok pasukan pusat tidak tanggung-tanggung meluncurkan serangan seperti yang terlihat dalam rekaman. Penghancuran awak mortir dan depot amunisi musuh oleh artileri kelompok pasukan pusat berlangsung cepat. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hari ini adalah hari ke-65 petualangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Kursk, dan Rusia memutuskan untuk menghitung berapa besar kerugian yang telah ditimbulkan oleh tentara Ukraina melalui sebuah video yang diunggah di media sosial Telegram pada Sabtu 12 Oktober 2024. Selama 65 hari pertempuran, angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 190 unit peralatan. Jumlah kendaraan lapis baja yang jumlahnya belum pernah terjadi sebelumnya patut mendapat perhatian khusus. Ini adalah tingkat kerugian tertinggi untuk peralatan jenis ini selama periode waktu tersebut. Namun ini tidak berarti barisan depan angkatan bersenjata Ukraina runtuh. Kelompok musuh terus-menerus diisi ulang dengan unit-unit baru. Saat ini meliputi OTB pertama, Brigade Mekanik ke-21, OSBT ke-408, Brigade terpisah ke-22, Brigade terpisah ke-1, Brigade terpisah ke-2, Brigade terpisah ke-3, Brigade terpisah ke-11, Brigade terpisah ke-409, Brigade terpisah ke-412, OSHBT ke-33, Brigade Infanteri Mekanis ke-41, TBT Brigade Infanteri Mekanis ke-3, dan masih banyak lagi. Brigade Infanteri Mekanik ke-47 yang baru saja dipindahkan diwakili oleh Batalion ke-3 patut mendapat perhatian khusus. Pengelompokan musuh semakin bertambah dengan latar belakang kemajuan angkatan bersenjata Rusia ke arah Porovsky, Ugledarsky, dan Seversky.
Rekaman penghancuran kendaraan tempur lapis baja Kosak Ukraina di arah Kupiansk ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 12 Oktober 2024. Jauh sebelum melancarkan serangannya, pasukan Moskow melakukan pemantauan terlebih dahulu kepada kendaraan militer musuhnya yang berkeliaran. Tanpa berlama-lama, militer Rusia langsung meluncurkan serangan mematikannya, hingga meledakkan dan membakar habis Kosak Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan detik-detik penyerangan terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan pengintai dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-36 meluncurkan tembakan mematikannya di sebuah bangunan di Yuzhno-Donbasskaya. Tembakannya tidak hanya menewaskan tentara Ukraina yang menjadi targetnya tersebut, melainkan membakar habis semua titik pertahanannya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Pasukan Rusia terekam menyebarkan selebaran kertas seruan agar tentara Ukraina menyerah. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 11 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia menyebut inilah kesempatan terakhir bagi tentara Ukraina untuk menyelamatkan nyawa mereka setelah menerima selebaran, meletakkan senjata, dan menyerah kepada Angkatan Bersenjata Rusia. Personel militer Angkatan Darat ke-51 Rusia menyebut secara teratur melakukan penggerebekan terhadap posisi Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan semua cara yang tersedia seperti menembakkan MLRS, artileri meriam, dan UAV Pisar Sinix. Tampak sejumlah tentara Ukraina berakhir meletakkan senjata dan menyerah hingga dikerahkan ke tempat penahanan oleh pasukan Rusia.
Руденский Сергей Валерьевич. Э, Прохожу плен, ну, я не знаю сейчас в каком городе, но прохожу плен, и как бы ко мне относятся очень хорошо, все гуманно, кормят, поят, сигареты, все отлично. Вот, ребята, кто видит вот эти вот листовки, это реально, ну, это пропуск в жизнь. Не стреляйтесь, не идите на какие-либо контакты, просто сдавайтесь, к вам будут относиться очень хорошо, это факт, меня никто не заставляет это говорить, я это говорю от себя, это правда, гуманно относятся, люди нормальные, адекватные все, вот, просто говорите правду и все, и к вам будут относиться очень хорошо, не надо убивать людей, просто сдавайтесь в плен, и к вам будут относиться очень хорошо. Яценко Артем Васильович, мобілізований сота бригада. Гулько Степан Михайлович. Солдат. Сота бригада. Куліш, Володимир Петрович, сота бригада. Нас мобілізували, відправили сюди. На 3 дні сказали, сидіть тут, тримайтеся. Але нас трішечки дає, ми тут сиділи 2 тижні десь. Їжа та вода закінчилися, а зв'язку з командуванням у нас немає. Ми взагалі не хочемо воювати. Тому і вирішив, не йшли листів, поки вирішили здатися полон. Хлопці нас прийняли, нагодували, дорогу дали. Все, воювати більше не хочу. Полоні до нас ставляться добре. Я, Воронцов Андрей Александрович, 76-го года рождения. Пришел и сдался. Но надоело дослушать. Angkatan bersenjata Ukraina ketahuan merekam video melalui telepon di pos pengamatan komando. Hal ini pun menarik perhatian pasukan Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 11 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tingkah tentara Ukraina menarik perhatian operator WAV penyerang Rusia. Mereka pun mengerahkan drone Rusia untuk menyerang titik angkatan bersenjata Ukraina. Drone ini dikerahkan operator UAV dari sebuah unit dari grup selatan dengan tanda panggilan Pechorin. Dikutip Ryadovos, di ruang istirahat Ukraina diubah menjadi pos pemeriksaan terletak di dekat desa Gornyak. Pengintai yang mengawasi mencatat bahwa para pejuang angkatan bersenjata Ukraina terus bergerak dan merekam satu sama lain. Diasumsikan bahwa mereka merekam, oleh karena itu keputusan segera diambil untuk mengangkat pesawat ke udara dan menghukum perilaku tersebut, kata pasukan Rusia. Intelijen Pertahanan Ukraina telah merilis rekaman video operasi terbaru terhadap pasukan Rusia. Serangkaian serangan lewat drone pengintai itu berhasil direkam dalam video. Demikian dilaporkan oleh layanan pers Intelijen Pertahanan Ukraina pada Kamis 10 Oktober 2024, dikutip dari Defense Express. Intelijen Pertahanan Ukraina telah menerbitkan rekaman video terbaru dari operasi terkini melawan Rusia. Sebelumnya Defense Express melaporkan bahwa staf umum telah mengkonfirmasi serangan Ukraina terhadap lapangan udara Haskaya. Sementara sebelumnya, tentara Ukraina dari Brigade Artileri ke-44 yang dinamai Hetman Danilo Apstol menggunakan howitzer M777 mereka untuk menyerang beberapa senjata Rusia selama pertempuran di wilayah Kursk.
Kementerian Pertahanan Rusia hari Jumat 11 Oktober 2024 mengklaim lebih dari 21.550 tentara Ukraina tewas sejak awal pertempuran di wilayah Kursk. Moskow juga mengklaim berhasil menghancurkan 139 tank milik pasukan Ukraina dan berbagai peluncur rudal barat sejak awal serangan balik pasukan Rusia di Kursk. Menurut laporan pihak Rusia, pasukan mereka sepanjang hari Kamis 10 Oktober 2024 berhasil memukul balik serangan Ukraina di wilayah Lubimovka dan Kamizevka, serta menangkap 5 personel militer Ukraina sebagai tawanan perang. Informasi ini disampaikan oleh TASS pada Jumat 11 Oktober 2024 yang merangkum perkembangan operasi militer di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.